Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di Santoso. Kali ini kita memasuki mata kuliah grafika komputer, di mana untuk pertemuan kali ini kita masuki pertemuan pertama, dan saya akan menjelaskan mengenai pengantar grafika komputer, terus kemudian ada pengenalan processing, di mana sebelum kita mulai membuat kode program ya dengan bahasa pemrograman, ya tentunya silahkan Anda yang belum mendapatkan softwarenya ya, terus bagaimana cara instalasinya, bisa download ya, dan bisa menonton video di atas ini ya. Silahkan disaksikan terlebih dahulu sebelum memulai atau mengikuti video ini. Dalam mata kuliah ini, saya akan membagi beberapa bagian. Yang pertama adalah yaitu akan menjelaskan apakah grafika komputer itu. Terus kemudian saya akan menjelaskan bagaimana software processing yang di dalamnya tentunya ada menu-menu ya. Jadi lingkungan-lingkungan environment yang ada pada processing tersebut. Terus kemudian yang ketiga saya akan membahas mengenai struktur elemen kode yang memang dipakai oleh processing, fungsi-fungsi apa yang ada di dalamnya. Terus kemudian yang ketiga, yang keempat maksud saya, kita bisa langsung membuat objek-objek ya, bentuk-bentuk ya, sesuai dengan yang ada di lingkungan kita. Ya, misalnya kita membuat lingkaran, ya, terus kemudian kita membuat kotak, bisa juga kita membuat garis. Nah, baik kita langsung saja untuk bagian yang pertama, apakah grafika komputer itu? Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya mengenai pengenalan grafika komputer. Jadi grafika komputer itu adalah sebenarnya ada komputer, terus kemudian ada softwarenya. Yang software itu diinstal ke dalam komputer, di mana nanti softwarenya itu bisa berfungsi untuk membuat gambar-gambar ya, grafik. Terus kemudian bisa juga membuat game, ya. Bisa juga membuat animasi, ya, sesuai yang kita inginkan. Jadi sederhananya seperti itu. Yang dimana memang perlu ya untuk kita ya secara dalam untuk mengerti bahasa dan logika pemrograman ya. Jadi dengan adanya bahasa pemrograman ini ya tentunya dibutuhkan kemampuan ya untuk kita menganalisis serta memahami fungsi-fungsi yang ada di dalamnya ya atau kode-kode program secara matematis. Nanti ya jangan takut ya, wah matematik susah nih ya karena ada matematiknya. Tidak. Jadi saya akan menjelaskan dari sisi kode programnya secara visualisasi hasil-hasilnya tanpa kita harus terlalu dalam membahas secara matematis. Nah, baik berikutnya ya. Sebenarnya processing ini ya itu memiliki struktur pohon keluarga ya atau family tree yang sama dengan bahasa pemrograman Java. Ya, terus kemudian mirip juga dengan bahasa C karena ada kode-kode program yang berkaitan dengan C, terus kemudian dengan C++. Ya. Bahkan yang terakhir ini ya sudah dikembangkan, sudah mendekati dengan bahasa pemrograman JavaScript. Ya. Makanya hasilnya ya nanti bisa dikonversi ke dalam JavaScript ya. Dan ini merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman sekarang yang sedang dikembangkan oleh orang-orang yang mengembangkannya, yaitu sama persis dengan TensorFlow ya. Jadi yang berikutnya ya, saya akan membahas ya mengenai environment. Jadi
Nah, di dalamnya ini ya bisa kita lihat environment atau lingkungan ya bisa jadi juga di dalamnya pada aplikasi processing ya sebaiknya Anda install dulu atau Anda peroleh dulu aplikasinya. Nah, nanti tampilannya seperti ini ketika kita buka. Kita buka tampilan seperti ini, di mana lingkungannya dari processing sendiri ya itu dinamakan Processing Development Environment atau PDE. Itu ekstensi dari aplikasi yang kita buat itu nama filenya, terus kemudian ekstensinya adalah PDE. Nah, ini sebenarnya bila kita lihat di sketch ini, ya ini ada lembar kerjanya. Jadi sangat sederhana sekali, ya text editor yang sangat sederhana sekali. Ini ada baris-baris kode program, ya ini tempat untuk menulis kode program, ya. Terus kemudian ini terdiri dari menu-menu, ya ada menu file, terus kemudian edit, sketch, debug, ya ada tools, ada help. Ya, di mana nanti menu-menu ini ya, ini sangat berfungsi sekali bila kita ingin membuat kanvas baru ya, tempat menulis kode program ini ya sketch-nya. Terus kemudian untuk membuka file baru atau membuka file yang sudah pernah kita simpan ya. Jadi ini fungsinya sama sebenarnya, tidak jauh beda dengan Microsoft Word mengenai penyimpanan, save as ya. Bahkan kita bisa ekspor aplikasi ya ke dalam bentuk video. Terus kemudian ada edit ya. Di sini fungsinya sama ya. Untuk ada undo, redo, terus kemudian ada cut, copy, ada paste ya. Bila kita mengcopy kode program terus kemudian kita pastekan, kita pindahkan ke tempat yang lain ya. Pencarian juga seperti itu sama ya. Terus kemudian ada sketch. Nah, bagian ini itu ada sub dari sketch ini adalah run. Run ini untuk menjalankan kode program. Ketika kode program sudah diketik ya, terus kemudian kita bisa pilih sketch run atau Ctrl R atau ya, atau kita bisa klik tombol ini ya. Segitiga ini run ya, karena ini ada penjelasannya di sini ya tadi. Ini stop untuk menghentikan kode program, run untuk menjalankan kode program. Nah, bila terjadi error, ini akan ada debug ya, dan di sini akan tampil ya di bagian atas ini ya, di sini posisinya akan tampil. Bila ada kesalahan dalam penulisan akan tampil berwarna merah. Nah, ini contohnya nih ya, bisa kita contohkan. Nah, ya misalnya ada error. Nah, seperti ini size variable declarators ya. Ini dia akan menunjukkan kesalahan. Nah, bila kita teruskan ya, masih ada error. Dia menyatakan apa? Missing a semicolon ya. Artinya kita lupa untuk mengakhiri dari program tersebut. Ya, sebenarnya ada simbol untuk mengakhiri kode program, namanya semicolon itu. Ya, seperti ini ya. Sorry, maaf. Ya, seperti ini ya. Nah, jika ini benar, ini akan seperti ini. Tidak ada kesalahan lagi, dan ini adalah fungsi size, di mana saya akan membuat ukuran sebuah kanvas, yaitu lebarnya 300 ya, tingginya 400 ya. Nah, kemudian jika dijalankan akan seperti ini ya tampilannya, yaitu kanvas yang berukuran 300 sampai 400 ya, sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Berikutnya konsol ya. Konsol ini ketika kode program diketikkan terus kemudian ada hasil, ini akan akan ditampilkan pada bagian ini. Ini adalah konsol. Nah, bagian output ya dari proses pemrograman, termasuk kesalahan-kesalahan yang ditampilkan di atas ini tadi. Juga nanti ketika konsolnya
ada kesalahan itu akan ditampilkan, ya, begitu. Berikutnya, ya, penjelasan yang lain, ya, selain environment, tadi adalah run, ya, run tadi fungsinya untuk mengkompilasi, ya, mengkompilasi kode. Terus kemudian nanti ada hasilnya, jadi menjalankan kode program. Stop untuk menghentikan kode program, ya, terus kemudian tadi new untuk membuat sketsa baru, ya, atau kanvas baru, open untuk membuka, ya, export untuk mengekspor file, ya. Jadi banyak menu-menu, ya, yang nanti berkaitan dengan kode program yang kita buat. Untuk bagian yang ketiga, ya, itu adalah struktur elemen kode, ya. Nah, untuk struktur elemen kode, yang pertama itu kita akan bahas mengenai komentar. Nah, di awal pemrograman, ya, sebelum kita memulai kode program, biasanya bagi programmer pemula itu sebaiknya, ya, biar tidak lupa, ya, sambil diingat-ingat, sambil mengingat, untuk baris kode program itu biasanya di atasnya itu ditampilkan komentar. Nah, komentar itu bisa garis miring 2 seperti ini. Nah, bisa kita lihat, ya, diikuti oleh komentar, ya. Kode ini misalnya, ya, seperti itu, kode ini untuk membuat sketsa atau tampilan layar atau kanvas dengan ukuran lebarnya 300, kemudian tingginya 400. Ya, bisa jadi begini, atau bisa kita jelaskan lagi seperti ini. Lebar 300, tinggi 400. Nah, artinya untuk yang garis miring 2 ini, itu cukup menjelaskan satu baris program. Nah, bagaimana kalau misalnya baris programnya banyak? Kita perlu menjelaskan banyak baris, ya, atau multi-line. Nah, untuk komentar yang multi-line, itu bisa kita buat seperti ini. Ya, bisa kita buat seperti ini, di awal seperti ini, terus kemudian di akhir, ya, di akhir seperti ini. Nah, di tengahnya di sini bisa kita isi beberapa kode ini, ya, untuk membuat sketsa dengan ukuran lebar 300, tinggi 400. Ya. Jadi untuk yang garis miring 2 ini hanya cukup satu baris. Ya, untuk membuat lagi dia harus seperti ini, ya, ditambahkan lagi baris berikutnya, tambahkan lagi seperti ini, ya, untuk membuat, gitu, ya, untuk membuat terus kemudian sketsa dengan ukuran. Jadi untuk yang garis miring, ya, komentar untuk satu baris. Untuk yang multi-line banyak baris, itu sebaiknya gunakan garis miring bintang, terus kemudian diakhiri oleh bintang garis miring, ya. Nah, jangan lupa juga, ya, jika di akhir penulisan kode program itu selalu diakhiri oleh terminator ini, ya, ada terminator. Ya, terus kemudian ini adalah fungsi yang memang sudah ditetapkan oleh processing. Bila kita salah menulis, ya, seperti ini, nah, dia akan memberikan tampilan kesalahan yang berwarna merah. Dia akan mengingatkan, ya, the function size, kemudian
ini integer-integer, dia bilang di sini adalah tidak ada ya, tidak pernah ada perintah seperti itu di dalam fungsi processing. Makanya kita buat seperti ini. Ya, jadi ini termasuk namanya case sensitive. Ya, jadi fungsi-fungsi ini ya sambil belajar, karena kalau kita hafal itu sangat banyak sekali. Sambil belajar pelan-pelan, nanti lama-lama juga kita akan ingat ya. Jadi nanti kalau ada salah juga akan diingatkan, nanti akan dengan sendirinya kita hafal ya, mengetahui fungsi-fungsi tersebut. Terus kemudian yang berikutnya, jika kita ingin membuat fungsi yang lain ya, menampilkan program, ya kadang-kadang ketika kita membuat program, tampilan program itu sangat cepat sekali, sehingga kita tidak tahu itu hasilnya apa. Nah, ada fungsi yang untuk bisa menampilkan program tersebut, ya hasil dari kode program yang diketik, itu menggunakan fungsi print. Ini sama seperti fungsi dalam bahasa pemrograman C ya, atau C++ ya. Misalnya print, ya fungsi print seperti ini, terus kemudian diakhiri oleh semicolon, terus kemudian ada println. Nah, ini bukan kita menghubungkan ke printer ya, namun print ini ya, kode program ini, fungsi kode program print ini adalah menampilkan di layar, ya menampilkan di layar. Nanti akan ada contohnya ya seperti apa untuk membuat tampilan. Baik, saya akan kasih contoh ya untuk program pertama, yaitu kita akan coba buat size ya, misalnya 200, terus kemudian saya akan tambahkan background ya, terus kemudian di mana backgroundnya ini ada 102. Nah, bagi yang belum tahu apa ya kok itu ada 102, jadi latar belakang dari ini ada kesalahan ya, yang memberikan informasi. Nah, ini yang benar. Jadi background ini ya secara fungsinya itu dibagi di dalamnya ini ya berupa angka ya, integer, red ya, terus kemudian ada green, ada blue, ada merah, ada hijau, ada biru. Ya, jadi bisa digunakan angka-angka, yaitu mulai dari angka 0 sampai dengan 255 ya. Jadi misalnya kita isi 102. Nah, kalau kita isi 102, maka tampilannya seperti apa? Gitu. Pertanyaannya jadi seperti itu ya. Ya, jadi warna abu-abu seperti ini ya tampilannya. Nah, bagaimana kalau kita isi 255? Kalau kita isi 255, itu akan berwarna putih. Bagaimana kalau kita isi 0? Ya. Bagaimana kalau kita isi 0? Kita isi 0, ini akan tampil seperti ini. Ya. Hitam. Ya. Dia akan menampilkan warna hitam. Bisa kita lihat tampilannya. Ya, jadi 0 dan 255. Nah, bagaimana kalau misalnya dengan warna-warna yang lain? Kan kita tidak tahu dan kita tidak hafal. Ya. Ya, mungkin ini bisa kita coba untuk warna ya. Bisa melalui menu tools, terus kemudian color selector. Ya, di sini bisa kita gunakan warna yang kita inginkan. Kita coba ya. Kita coba misalnya warna
kuning, ya warna kuning. Terus kemudian kita ambil warna ini, ya dari angka ini, terus kemudian kita coba masukkan. Terus kemudian kita jalankan. Ya, apa hasilnya? Warna kuning. Oh, jadi sebenarnya kalau kita tidak tahu atau tidak hafal warna-warna yang ada dan kita ingin warna yang kita inginkan, bisa juga ya memilih warna melalui menu tools, terus kemudian color selector. Ya, bisa. Ya, kita ambil warna ini, terus kemudian kita copy, kita masukkan. Atau kita copy saja di sini, Ctrl C, ya seperti biasa. Ya, seperti di Microsoft Word, terus kemudian kita pastekan di sini. Nah, itu. Ya. Jadi, ini yang bisa kita lihat dari program pertama. Kemudian untuk program kedua, itu ada yang namanya pernyataan, ya, ada statement, ya. Jadi, statement ini adalah bisa mendefinisikan variabel, ya. Kita menetapkan variabel, terus kemudian menjalankan fungsi, dan kita juga bisa membangun objek. Nah, misalnya kita buat size ukurannya 200-200, terus kemudian kita tambahkan deklarasi, di mana kita akan membuat deklarasi dengan tipe data integer, int, ya tulisannya int, terus kemudian variabelnya adalah x, ya variabelnya adalah x. Terus kemudian x itu akan kita isi, ya dengan satu angka, yaitu berisi 102. Angkanya 102, terus kemudian di sini kita isi background-nya X. Nah, dari penjelasan ini bisa kita lihat, ya. Jadi, kita ingin membuat sketsa dengan ukuran 200 kali 200, ya. Lebarnya 200, tingginya 200. Di mana kita buat variabel X dengan tipe data integer, ya memang angka, karena di sini isinya angka. Jadi kita harus sesuaikan, ya jika ini isinya bukan angka, ini akan variabelnya mungkin bukan integer, ya deklarasinya. Nah, ini deklarasi variabel namanya. Nah, terus kemudian hasil dari sini bisa kita lihat seperti apa. Nah, hasilnya background-nya itu berwarna abu-abu. Seperti ini. Nah, ini adalah statement pernyataan, ya kita buat deklarasi bahwa deklarasi variabel ini dengan tipe data integer, terus kemudian itu akan disimpan, ya dengan angka 102 yang akan disimpan ke dalam variabel X. Kemudian variabel X ini, ya itu akan dipanggil. Variabel X ya akan dipanggil pada saat membuat background, ya seperti itu. Ini penjelasan dari kode program ini. Nah, berikutnya untuk program yang ketiga, bisa kita lihat ukurannya bisa kita rubah, ya terserah dari keinginan kita masing-masing. 300-300, ya mau 200-200, ya silahkan. Ini juga bisa kita rubah, misalnya 300. Kalau misalnya 300, bisa kita lihat hasilnya, ya mungkin berbeda dari ukuran yang sebelumnya. Kita lihat, nah ukurannya jadi lebih besar, ya. Jadi lebih besar, seperti ini. Nah, terus kemudian bagaimana kalau misalnya kita mau melihat tampilan pada konsol, ya, pada konsol. Nah, misalnya kita akan mencetak
tampilan untuk kata atau kalimat, bisa aja seperti itu ya. Kata atau kalimat processing ya, seperti ini. Terus kemudian kita kurung tutup dan kita kasih semicolon, jangan lupa ya, karena ini ada terminator. Jadi setiap mengakhiri penulisan kode program, kita wajib menambahkan atau membuat simbol terminator akhir dari kode program. Nah, bila kita lihat hasilnya seperti apa ya? Oh, dia akan tampil seperti ini. Nah, tapi di sininya tampil, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya, tidak masalah. Karena ini tujuannya dia akan menampilkan di dalam konsol ya. Berikutnya, bila kita buat tipe data integer, terus kemudian variabelnya kita deklarasikan ke dalam X di angka 20, ya. Terus kemudian bagaimana kalau kita misalnya mencetak X? Nah, ini bisa kelihatan kira-kira hasilnya seperti apa ya. Seperti apa? Terus kemudian bagaimana kalau misalnya ini saya tambahkan println. Terus kemudian saya buat lagi print di bawahnya dengan angka 10. Kemudian saya akhiri seperti ini. Terus kemudian saya cetak lagi ya. Saya tampilkan ke layar itu dengan angka 20. Terus kemudian saya cetak lagi. Ya, saya tampilkan dengan angka 40. Seperti ini. Nah, bisa kita lihat ini hasilnya akan seperti apa. Nah, ini ya, hasilnya akan seperti ini. Processing, inilah hasil dari processing tadi, seperti ini. Nah, ini nih hasilnya. Terus kemudian saya buat X ya, di mana X ini berisi 20. Ya, artinya 20 ini adalah tipe data integer. Terus kemudian X ini saya panggil 20. Nah, ini hasilnya 20. Nah, kemudian di bawahnya saya buat lagi print 10 ya. Nah, ini akan tercetak 10. Nah, terus kemudian saya cetak lagi, ya saya tampilkan lagi 20, dia akan tampil seperti ini. Loh, Pak, kenapa ini menjadi 1? Ya karena ketika dia cetak tanpa ln, dia akan menyatu ya, menyatu. Nah, ln ini adalah line. Ya, jadi dia akan cetak dengan spasi ya. Dengan spasi pindah ke baris baru, seperti itu. Ya, jadi bisa kita lihat perbedaannya. Jadi kalau misalnya 20 dengan 20, nah ini ya, dia akan pindah ke bawahnya, 20, 40. Nah, bagaimana kalau misalnya saya tambahin ln? Ya, bisa kita lihat. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi ln di sini adalah dia untuk pindah ke baris baru, seperti itu. Ya, biar nggak bingung ya, biar nggak bingung. Untuk berikutnya, ya bisa kita lihat ya. Misalnya saya buat variabel, tidak harus X sebenarnya. Ya bisa juga X2. Oh, boleh ditambah angka? Boleh, boleh.
Jadi bebas, angka 20 ini akan tersimpan dalam variabel X2. Terus kemudian saya buat lagi variabel Y yang berisi angka 80. Terus kemudian saya akan cetak. Saya akan cetak print, terus kemudian saya buat X2, terus kemudian saya bikin tambah, terus kemudian saya akan coba tambahkan simbol bagi ya seperti ini. Saya tambahkan di sini, simbol bagi, terus kemudian saya bikin tambah lagi, terus kemudian saya tambahkan Y2, terus kemudian saya bikin kurung tutup, dan diakhiri oleh titik koma. Ya, bisa kita lihat untuk yang bagian ini, ya, apakah hasilnya? Ya, secara logika bila kita analisis terlebih dahulu, ya, println, ya, println, berarti nanti hasil dari X2, ya, terus kemudian Y2 akan tercetak seperti ini, ya. Kita lihat. Ya, tercetak seperti ini. Loh, Pak, kenapa tidak pindah ke baris baru, ya? Ya karena di sini ada tanda tambah. Tanda tambah di sini adalah menggandengkan sebuah variabel. Ya, jadi dia menggandengkan, tambah baris. Artinya baris ke samping, bukan baris ke bawah, ya. Seperti ini. Terus kemudian titik 2, jadi dia akan menggandengkan X2 ini dengan titik 2, terus kemudian menggandengkan lagi ke sampingnya dengan Y2. Di mana X2 ini, ya, itu berisi 20, terus kemudian Y2 ini itu berisi 80. Makanya tampilannya seperti ini. Ya. Nah, ini adalah contoh, ya, dari penulisan kode program untuk dasar-dasar kode program menggunakan processing, ya. Mulai dari variabel, terus kemudian deklarasi variabel, ya. Terus kemudian cara menampilkan di konsol, terus kemudian nampilkan di layar, pindah baris baru, ya, dan tanpa baris baru tapi menggunakan tanda plus, ya, begitu. Nah, mungkin setelah ini, ya, silahkan dicoba, ya, di slide yang sudah ada dikirim di Classroom yang mengenai latihannya. Dicoba dulu, ya, untuk ada 3 soal. Ya, ini semacam refreshing, apakah Anda sudah memahaminya, ya, atau belum. Jadi nanti bisa saya lihat pemahaman Anda setelah saya menjelaskan sudah sampai mana, ya. Silakan dibuat dulu, ya. Ini akan ditunggu sampai sekitar 15 menit. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai shape, ya, atau bentuk, koordinat, dan bentuk geometris. Di mana di bagian-bagian ini, ya, bisa Anda lihat, ya, nanti di slide, ya, atau materi yang ada di Classroom yang sudah saya kirim, yang saya sediakan. Ya, mungkin saya akan menjelaskan beberapa, ya, tidak semuanya, tapi bisa Anda coba dulu di rumah, ya, atau sambil Anda ketik-ketik dulu di depan laptop atau komputer Anda atau PC Anda. Nanti akan saya jelaskan mengenai size. Size ini sebenarnya sudah dijelaskan. Terus kemudian ada
print, terus kemudian ada line, ada triangle, terus kemudian ada rectangle, ada quad, ya, ada ellipse, ada background karena sudah dijelaskan juga, ada fill, ada stroke, ya. Yang semua itu nanti saya akan jelaskan, ya. Untuk size, ya, mungkin tadi sudah dijelaskan, ya, sudah jelas, ya, seperti apa. Karena memang size ini adalah fungsi untuk membuat jendela tampilan. Ukuran jendelanya itu diikuti oleh dua angka, dua parameter, yaitu, ya, ini contohnya, ya, dua parameter size diikuti oleh dua angka, dua parameter, yaitu isinya integer. Ini adalah lebar dan ini adalah tinggi. Seperti itu, ya, seperti ini. Jangan lupa di akhirnya ada semicolon atau titik koma, ya. Bisa juga terminator namanya. Di akhir program itu ada titik koma. Jadi mengakhiri program yaitu dengan lambang semikolon atau terminator namanya, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, untuk posisi-posisi kita menggambar biar lebih jelas, ya, mungkin bisa lihat di layar ini, ya. Ya, bisa dilihat di layar. Jadi ada posisi X ke samping dan ke bawah ada posisi Y. Dan di situ ada contoh, ya, di mana ada koordinat-koordinat, kotak-kotak, ya, untuk menempatkan posisi-posisi sesuai dengan koordinat X dan koordinat Y. Ingat koordinat X dulu baru Y. Jadi X itu jarak, ya, horizontal dari titik asal. Dan koordinat Y itu adalah jarak vertikal, ya. Berikutnya, bila kita lihat, selain size itu ada yang namanya point. Jadi point itu membuat titik. Nah, dasarnya dari koordinat yang tadi, X dan Y. Jangan lupa, misalnya seperti ini. Saya akan membuat point dimulai dari X 20, terus kemudian Y 30, ya. Maka akan tampil seperti ini. Ya, maka akan tampil seperti ini. Titiknya sangat kecil sekali, ya. Seperti ini tidak kelihatan, ya. Jadi sangat kecil sekali. Nah, ini untuk poin, ya. Ini bisa dirubah-rubah angkanya sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Mau 200, 100 dan seterusnya, ya. Intinya itu adalah posisinya X dan Y secara koordinatnya yang sudah ditampilkan tadi. Berikutnya adalah line. Line atau garis. Kita membuat garis di mana kalau garis ini itu ada 4 parameter, ya. Di mana nanti dimulai dari garis pertama, ya, garis mulai, dan 2 garis terakhirnya itu mengatur posisi garis berhenti. Ya, bisa kita lihat contohnya. Ada 10 misalnya, ya. Ada 10, terus kemudian ada 30, terus kemudian ada 90, terus kemudian ada 30. Nah, bagaimana hasilnya? Bisa kita lihat. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Ya, garis seperti ini tampilannya. Nah, bagaimana kalau ini kita rubah? Kalau kita rubah hasilnya seperti apa? Ya, dia akan bergeser. Ingat tadi X, ya, X. Dia akan bergeser dulu ke horizontal dulu, ya. Horizontal dulu. Nah, bagaimana kalau ini saya rubah 30? Kita lihat. Nah, ke bawah, ya, dia akan ke bawah. Dan ini saya ubah lagi
40. Sama ya posisinya ini dengan ini. Ini akan berubah. Nah, baru sejajar. Ya. X, Y, X, Y. Dan ini sama. Ini X. Ini X, Y. X, Y. Nah, bagaimana kalau ini saya rubah? Bukan 90, tapi jadi 100. Nah, ini akan bergeser. Ya. Dia akan memanjang nih. Dia akan memanjang dari posisi 20 tadi. Bagaimana kalau ini saya tetapkan 10? Nah, ini akan memanjang lagi ke depan. Nah, memanjang lagi ke depan, mendekati. Bagaimana kalau ini saya rubah jadi 5? Ya, saya rubah jadi 5. Nah, dia akan mendekati kotak ya, batas kotak ini. Begitu. Ini untuk penjelasan line ya. Bagaimana dengan triangle segitiga? Untuk penjelasan segitiga ini ada 6 ya untuk apa namanya? Triangle. Ada 6 parameter ya. Ada 6 parameter yang fungsinya seperti ini. Ya, ingat huruf kecil semua, tadi ada line ya, terus kemudian tadi ada size, ada background, huruf kecil semua. Dimana sama ya, ada 6 parameter XY 1, XY 2, sama XY 3. Pasangan pertama itu mendefinisikan titik pertama. Terus kemudian pasangan yang kedua itu titik kedua. Nah, pasangan terakhir itu titik ketiga. Jadi yang perlu diingat seperti itu aja. Ya, tidak terlalu susah juga, ya tidak terlalu rumit. Intinya pada hal ini itu ya yang penting adalah mencoba. Ya, kita rajin-rajin mencoba, ya nanti bisa kelihatan hasilnya seperti apa. Misalnya 60, terus kemudian ada baris berikutnya XY 10, ini untuk titik pertama, terus kemudian 25, ini untuk titik kedua, ya ini juga 60 untuk titik kedua. Untuk yang titik ketiga itu ada 75 dan 65. Nah, bisa kita lihat hasilnya seperti apa sih? Hasilnya bisa kita lihat. Tampil seperti ini, segitiga. Ya. Dan ini silakan bisa dirubah-rubah ya. Silakan bisa dirubah-rubah sesuai dengan keinginan kita. Misalnya ini saya rubah untuk titik pertamanya jadi 50 misalnya. Karena ini kaitannya ini sama nih ya. Kita rubah. Apakah hasilnya seperti ini? Ya, posisinya dia akan berubah saja. Posisinya akan berubah karena sesuai dengan ukurannya nanti menyesuaikan bentuknya ya untuk segitiga seperti ini. Nah, untuk berikutnya saya akan menjelaskan mengenai quad ya, quad. Jadi ini akan membentuk persegi panjang ya. Ada yang nyebutnya kuadrat, ada jajaran genjang atau segitiga tidak beraturan ya, seperti itu. Quad. Ini ada ada 8 ya. Ada 8 parameter. Ada 8 parameter dengan fungsinya seperti ini. Kuatnya dengan huruf kecil fungsinya. Tapi kita akan coba untuk membuat parameter ini, yaitu misalnya kita isi dengan 30, terus kemudian kita isi dengan, ini bisa juga diisi 20 saja, terus kemudian 20, 20, terus kemudian ada 70, ada 60, ada 90, ada 60, dan ada 40. Ya, bisa kita lihat hasilnya seperti apa sih? Ya, ini hasilnya.
Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ya membentuk kotak, ya itu menghasilkan persegi panjang, ya kuadrat, terus kemudian jajaran genjang segi 4 tidak beraturan. Ini untuk kuad. Nah, bagaimana untuk rectangle ya? Bagaimana untuk yang rectangle? Untuk rectangle ini bisa kita ganti rect. Ya, kalau bahasa Inggrisnya rectangle ya kotak ya. Jadi dia ada 4 parameter. Untuk dua parameter pertama ya XY itu mengatur lokasi sudut kiri atas, terus kemudian parameter yang ketiganya itu mengatur lebar, terus kemudian parameter keempatnya menentukan ketinggian. Nah, ini bisa kita buat seperti ini karena ada 4 parameter ya, fungsinya seperti ini ya secara default. Kita bisa isi 15, terus kemudian 15, terus kemudian 40, terus kemudian 40. Ya, bisa kita lihat hasilnya seperti apa ya. Kotak seperti ini ya. Ya, kotak seperti ini, dan ini bisa kita ubah-ubah sesuai dengan keinginan kita angkanya. Sama seperti apa namanya? Tadi saya ubah-ubah untuk posisi-posisinya XY, XY. Ya, ingat koordinat patokannya koordinat yang saya berikan tadi. Terus kemudian berikutnya ada elips ya. Elips. Elips ini sama, XY ada 4 parameter, XY, terus kemudian dia ada lebar tinggi. Jadi XY, koordinat XY yang pertama, terus diikuti oleh lebar dan tinggi. Ya. Nah, bila kita lihat di sini, bisa saya kasih contoh, 40, terus kemudian 40, dan ada 60, ya ini 60. Ini XY posisi X dan Y, 40, 40. Terus kemudian ini adalah 60, ini adalah lebar, dan 60 di sini adalah tinggi. Bisa kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Elips. Elips itu ya lingkaran. Kayak kita membuat lingkaran. Nah, ini juga bisa dicoba-coba, silahkan ya. Silahkan Anda bisa coba-coba sendiri seperti apa ya. Terus kemudian ada yang namanya Bezier ya. Selain elips ada Bezier, yaitu dia ada 8 parameter ya. 8 parameter dengan membagi titik-titik ya, jadi nanti berbentuk kurva. Jadi Bezier ini kalau kita lihat di Photoshop, ya kalau kita lihat juga di Adobe Illustrator, ya titiknya itu mewakili apa namanya gagang kecil ya yang menonjol. Jadi ini nanti membentuk kurva Bezier namanya. Ada 8 parameter, ini sangat banyak sekali. Nanti ini bisa juga disesuaikan ya. Misalnya saya akan membuat Bezier 32, terus kemudian ada 20, terus kemudian ada 80, terus kemudian ada 5, ada 80, ada 75, terus kemudian ada 30, terus kemudian ada 75. Ya, ini bisa kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, seperti ini ya. Jadi dia sangat-sangat tidak beraturan ya, karena membentuk kurva. Nah, ini untuk Bezier. Berikutnya ada fill. Fungsi fill ini itu untuk mengatur nilai fill, isi dari objek ya, isi dari bentuk ya. Isi dari bentuk yang kita buat. Misalnya contoh ya, bentuk yang kita buat itu adalah rectangle. Terus kemudian itu ada nilainya 10 misalnya.
10 ya. Terus kemudian ada 50, terus kemudian ada 50. Bisa juga seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sketch-nya ya, jendela layar sketch. Terus kemudian ada fill. Berikutnya kita isi fill dengan formatnya seperti ini ya. Fill kita isi. Isinya dengan apa ya, dengan warna apa? Misalnya dengan 204. Maka dia akan tampilan seperti ini ya, seperti itu. Masih berwarna apa namanya, terang ya. Nah, berikutnya ya, untuk fill no fill. Kalau no fill ya berarti kebalikannya, stroke itu untuk membuat apa namanya, garis pinggir dari objek ya. Garis pinggir dari objek. Terus kemudian ada smooth, no smooth. Itu bisa kita dicoba dulu ya. Seperti apa, karena di materinya juga ada contoh-contoh dan bisa dipelajari ya secara apa namanya, pelan-pelan ya, untuk bisa mengikuti apa namanya, langkah-langkahnya yang ada di materi saya, sampai dengan terakhir ya, materi rect mode ya. Nah, untuk yang bagian terakhir ya, silakan ya Anda coba tugas ya, Anda coba tugas yang sudah saya sediakan di materi untuk pertemuan pertama ini. Ya, nanti dikumpulkan ya, tugasnya tersebut ada, kalau nggak salah ada 6 gambar ya, berarti ada 6 soal ya, sesuai dengan langkah-langkah ya, bentuk-bentuk yang saya praktikkan tadi ya. Terus kemudian Anda coba sendiri sesuai yang ada di materi juga, dan Anda bentuk sesuai dengan soal yang saya berikan. Terus kemudian nanti minggu depan silakan dikumpulkan. Ya, oke. Terima kasih ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan melalui WA Group atau link deskripsi di bawah ini, di video ini ya. Terus kemudian apa namanya, saya minta maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.